Sudah terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pada siang kali ini yaitu pembuatan preparasi kampus. PJ-nya ada saya dan Kak Iis. Jadi yang pertama, tujuan dari praktikum ini, pastikan dapat membuat preparasi sejarah dengan baik. Selanjutnya, preparasi sejarah merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyebarkan sel, termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, sehingga nantinya akan terbentuk lapisan tunggal yang seragam dan besar, dan areanya itu cukup luas. Nah, untuk prinsip kerja dari metode ini itu adalah dengan menggunakan slide glass, dengan cara menyebarkan setetes darah pada slide glass untuk membentuk lapisan film tipis. Selanjutnya dilakukan pengesatan atau pewarnaan dengan menggunakan salah satu teknik pewarnaan, dan selanjutnya dilakukan identifikasi menggunakan mikroskop. Selanjutnya akan saya share tentang video praktikum. Nanti kalian catat ya di LPS kalian nanti cara kerjanya dan juga fungsi dari perlakuannya. Udah pada lihat videonya kan ya? Walaupun tadi pagi baru saya kirim. Ini nanti sistemnya nanti saya pause gitu. Nanti saya jelaskan beberapa fungsi. Kemudian nanti kalian bisa kalian catat buat di LPS-nya. Ini udah terlihat kan ya videonya? Udah, Kak. Udah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Mikroteknik dengan topik pembuatan preparat apus. Perkenalkan, kami asisten praktikum pada topik ini. Saya Elsa Rahmania, saya Siti Haidar Salina. Tujuan praktikum topik ini yaitu praktikan dapat membuat preparat sumber darah dengan baik. Silakan memperhatikan demo video praktikum kali ini ya. Alat yang digunakan yaitu pipet tetes, slide glass, cover glass, dan lancet. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu alkohol 70%, alkohol 96%, minyak imersi, pewarna giemsa, dan darah probandus. Langkah pertama yaitu membersihkan dari probandus dengan diusapkannya tisu yang sudah disemprotkan oleh alkohol 70%. Nah, ini kan pertama dari probandus itu kan disterilkan dengan menggunakan alkohol 70% yang sudah disemprotkan pada tisu. Ini tujuannya buat sterilisasi. Jadi nanti supaya tidak ada kontaminan di darah yang keluar nanti. Kemudian lancet disiapkan dan jari yang sudah dibersihkan tadi ditusuk menggunakan lancet. Darah yang keluar pertama diusap terlebih dahulu. Nah, ini ketika darah keluar pertama itu jangan langsung ditaruh di slide glass. Nah, tujuannya kenapa sih kok diusap? Supaya kita kan walaupun tadi sudah dibersihkan dengan menggunakan alkohol, darah yang pertama itu bisa dimungkinkan itu ada
masih ada mikroorganisme lain atau kontaminan lain, sehingga kita harus membersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan tisu untuk darah keluar yang pertama. Nah, untuk yang diteteskan di slide glass itu nanti darah yang keluar kedua. Jadi setelah dibersihkan nanti ini dipencet lagi ujung jarinya. Kemudian ditekan lagi. Dan diteteskan di ujung dari slide glass. Nah, untuk meneteskannya kita harus di posisi ujung. Ada yang tahu kenapa kita harus meneteskannya di ujung dari slide glass? Bisa on mic langsung. Ada yang tahu? Misi Kak. Ya, siapa? Iya, saya Wanda dari kelas B izin menjawab karena agar bisa dioleskan dilakukan smear begitu Kak. Karena kan di smear itu disebarkan begitu ke ujung lainnya. Ya, Begitu Kak, terima kasih. ya sama-sama. Jadi itu ya fungsi dari kita naruh darah itu di ujung dari slide glass. Nah, kenapa kok 2 slide glass? Praktikum ini kita pakai pewarnaannya itu pada waktu yang berbeda. Jadi satunya 5 menit, nanti satunya 15 menit gitu. Kalau bisa darahnya itu setetes tapi agak banyak ya. Jadi tapi jangan terlalu banyak gitu ya untuk melakukan smear ini. Selanjutnya dilakukan smear dengan cara menggunakan slide glass lainnya dengan cepat. Nah, tadi untuk melakukan smear itu kan kita butuh kedek atau alat untuk smearnya kan. Itu tidak hanya bisa menggunakan slide glass saja, tapi kita itu bisa pakai cover slip. Jadi ada yang pakai cover glass gitu. Nah, tapi keunggulan dari penggunaan slide glass ini hasilnya itu akan lebih luas daerah smearnya dibandingkan dengan kita menggunakan cover slip gitu. Jadi ada 2 sebenarnya. Untuk alat smearnya itu ada cover slip sama pakai slide glass juga. Tapi lebih baik itu kita pakai slide glass gitu. Setelah dilakukan smear, selanjutnya darah dikering anginkan. Nah, selanjutnya darah itu nggak bisa langsung kita kasih perakuan pewarnaan. Jadi kita harus dikeringkan dulu supaya nanti kalau misalnya basah itu bisa berpengaruh pada hasilnya. Selanjutnya kedua preparat diteteskan dengan alkohol 96% dan dikering anginkan. Nah, untuk perlakuan selanjutnya itu kan sebelum dikasih pewarna itu kita harus fiksasi. Nah, fiksasinya itu pakai alkohol 96%. Tuh. Sebelum masuk ke pewarna juga harus sampai kering dulu ya, baru dikasih pewarna tinta atau pewarna lainnya. Selanjutnya kedua preparat diberi pewarna Giemsa dan ditunggu selama 5 menit dan 15 menit. Setelah 5 menit, kemudian preparat dibilas dengan air mengalir. Ini setelah dibiarkan selama 5 menit atau 15 menit, nantinya itu preparat harus dibersihkan atau di tap water dengan air yang mengalir. Ada yang tahu tujuan dari tap water ini? Ya, halo Kak. Siapa tadi yang duluan? Ya, halo Kak. Ya. Iya, saya Lydia dari kelas B.
Untuk tujuan pembilasan preparat ini di air mengalir sendiri adalah untuk membersihkan sisa dari pewarna gimsa, begitu Kak. Yang Stefani tadi mau menambahkan atau? Iya Kak, mungkin sama aja kok tujuannya dibilas pakai air pengaruh itu untuk menghilangkan kelebihan warna ya pada preparat. Jadi pas diamatin bisa lebih jelas gitu Kak. Ya, terima kasih. Jadi itu ya tujuan dari kita melakukan tap water. Kemudian ditunggu hingga kering. Setelah kering, kemudian preparat diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali dan 1000 kali. Jadi untuk pada praktikum ini kita lakukan pengamatan itu pada 400 kali dan juga 1000 kali. Nah, untuk 1000 kali kita harus pakai minyak imersi. Kenapa sih kita memakai perbesaran sampai 1000 kali juga? Supaya nanti kita tahu benar morfologi yang lebih jelas tentang sel-sel komponen sel darah. Misal dia tahu bedanya ini ada leukositnya apa aja, neutrofil atau basofil atau yang lain gitu. Jadi lebih jelas nantinya. Nah, ini juga kita bisa tahu bedanya dari untuk yang 400 itu kita juga bisa tahu perbedaan dari didiamkannya 5 menit sama 15 menit. Itu nanti kalian cari itu perbedaannya apa sih. 1000 kali ditambah dengan minyak imersi. Sekian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya buka sesi pertanyaan 3 orang terlebih dahulu. Permisi Kak. Ya itu, ntar. Pertama ini siapa? Kasturi ya itu. Baik Kak, apakah suara saya masuk? Masuk. Mohon maaf sebelumnya belum bisa menyalakan kamera karena sinyalnya sedang jelek di sini Kak. Yang ingin saya tanyakan itu untuk metode yang setelah di-smear itu kan darah dikering anginkan. Tadi saya masih agak terputus, boleh minta ulangi yang fungsinya. Lalu untuk bagian yang smear dilakukan dengan cepat itu kenapa ya Kak untuk fungsinya? Terima kasih. Oke. Jawab ya. Jadi yang pertama tadi fungsi dari dikering anginkan terlebih dahulu ya darahnya. Nah itu supaya nanti kalau misalnya kita kasih alkohol itu supaya dia benar-benar terfiksasi dengan baik. Karena kalau misalnya dia belum menempel, istilahnya dia mengering itu menempel pada gelas gitu. Jadi kalau misalnya dia belum menempel dengan baik, itu nanti takutnya alkohol itu nggak mengsaksi si sel darah itu. Jadi nanti ketika dilakukan pewarnaan bisa jadi nanti hasilnya itu rancu gitu. Untuk yang kedua tadi gunanya smear ya secara cepat ya, itu supaya kita dapat lapisan yang paling tipis. Nah, bentar Kak, ini kan udah ada ya di TM, jadi saya mau tanya balik ke udah terjawab kan ya yang tadi yang darah tadi? Sudah Kak, terima kasih. Saya mau tanya ya dari lanjutan dari pertanyaan si Kasturi tadi. Muhammad Arif Dava, apa ada? Halo? Muhammad Arif Dava. Ya Kak, saya Muhammad Arif Dava. Okay.
saya mau tadi sudah dengar kan ya kenapa kita melakukan smear karena supaya mendapat lapisan tipis. Kalau misalnya kita dapat lapisan yang tebal itu kenapa? Kan udah ada kan ya di TM. Jadi udah belajar dong. Udah tahu kenapa pakai lapisan tebal? Kenapa kalau misalnya yang terbentuk itu lapisan tebal boleh dipakai? Oke, baik Kak, saya izin menjawab. Ya. Jadi untuk lapisan yang tebal itu mungkin terjadi karena hasil dari smear itu yang tidak maksimal seperti itu Kak. Nah kalau misalnya tetap dipaksakan pakai pewarna? Kalau tetap dipaksakan pakai pewarna, nanti hasil yang diperoleh sel darah merah akan terlihat menumpuk Kak. Oke, bagus. Jadi mau nambahkan, jadi kenapa kita harus pakai yang tipis? Itu karena kalau misalnya lapisannya tebal, nanti sel-sel itu akan menumpuk dan juga nanti hasil ketika kita misal melakukan perhitungan atau apa, nanti hasilnya bisa tidak valid gitu. Nah, kalau misalnya juga hasil smear kita terlalu tipis, itu nanti bisa jadi sel-selnya tuh ada yang rusak atau misal terlalu berjauhan, jadi susah untuk diamati. Gitu. Oke, yang kedua tadi yang tanya Sekian. Silakan. Baik Kak, apakah saat sudah masuk? Baik, mulai saya dari biologi ini bertanya. Oh ya Kak, tadi kan kalau tidak salah yang waktu pemberian warna itu kan 2 tetes ya Kak, dan darah yang digunakan itu kan 2 tetes. Nah yang saya tanyakan itu, apakah perbandingan antara pemberian warna dengan darah itu sama Kak? Jadi tadi kan kalau di video itu kan 2 tetes itu darahnya, dan 2 tetes itu buat pemberian giemsanya, atau itu sesuai dengan kebutuhan saja Kak. Terus kemudian ya Kak, yang saya baca itu kemarin itu terkait pengeringan gelas objek itu setelah pewarnaan itu kan pewarna tidak boleh sampai kering ya Kak, karena dapat menimbulkan endapan. Nah itu tuh bagaimana ya Kak? Terima kasih. Ya, apakah Iis mau jawab juga? Oh iya, izin jawab pertanyaan yang pertama tadi terkait perbandingan pewarna sama darahnya. Itu ngasih pewarnanya bisa lebih kok. Pastinya nggak harus perbandingan 2:2. Pokoknya yang permukaan yang di smear itu bisa kena semua warna. Jadi bisa ditambahin lagi. Pokoknya bisa merata. Mau nambahkan juga, jadi enggak, tapi jangan terlalu banyak juga ya. Jadi diperkirakan itu semua dari lapisan smear itu sudah dapat semua gitu. Jadi enggak yang bleber sampai kemana-mana gitu, enggak. Terus yang kedua tadi, yang pewarna yang enggak boleh terlalu lama sampai terbentuk endapan ya. Enggak Kak, benar. Ya, itu ada hubungannya sama praktikum kita, ada 5 menit sama 15 menit itu ada hubungannya juga. Jadi untuk kisaran lamanya sih kurang tahu ya, maksimalnya itu saya kurang tahu jelas maksimalnya itu sampai berapa, tapi jangan sampai lebih dari 15 menit. Itu nanti ya benar, itu nanti akan terbentuk endapan dan nanti susah untuk di tap water. Jadi masih bersisa banyak di lapisan smearnya itu. Malah nanti pas kamu melakukan pengamatan itu malah nggak kelihatan gitu. Jadi perkirakan kan setiap pewarna itu beda-beda ya. Dia keringnya itu lama apa enggaknya itu kan beda-beda. Kalau yang giemsa itu tahu saya minimal 5 menit itu bagus sih. Nanti ini ada bocoranku untuk menjawab laporan kalian nanti. Sudah menjawab ya? Baik Kak, terima kasih jawabannya sudah sangat menjawab. Ya, oke. Lanjut ke Lydia. Ini dulu Kak.
Ya, silakan. Ya, apakah suara saya masuk? Sudah. Ya, saya izin bertanya, Kak, mengenai ini penggunaan alkohol 96% itu kenapa ya, Kak? Kan di praktikum-praktikum sebelumnya itu kita pakai 70%. Itu apa sih? Bapak isi KII ada mau menjawab? Oh iya, izin menjawab. Jadi penggunaan alkohol 96% ini buat fiksasi, jadi untuk menjaga viabilitas sel, jadi kayak gitu. Selain itu juga untuk menghilangkan kandungan air dari preparat dari yang smear tadi. Jadi penggunaan 96% ini biar proses fiksasinya lebih maksimal. Ya kayak gitu. Kalau misalnya 70% kan untuk membuat alkohol 70% kan ada tambahan dari air kan ya. Jadi itu takutnya nanti fiksasinya kurang maksimal. Tuh, kalau memang kan solut. Jadi benar-benar terfiksasi dengan baik. Kita menjawab. Oh ya. Lanjut ke Lydia. Ya, terima kasih Kak Elsa. Saya Lydia dari kelas B. Untuk pertimbangan kapas pemakaian tisu dibandingkan kapas itu apa ya Kak? Kemudian pada saat darah pertama keluar itu kan diusap. Apakah diusapnya itu dengan tisu yang sama yang ada alkoholnya atau dengan tisu kering saja? Terima kasih. Oh iya, izin menjawab. Jadi untuk penggunaan tisu sama kapas sih menurut saya sama aja sih sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman sama aja sih, nggak apa-apa kalau misalnya nanti kalian memakai kapas itu juga boleh. Kemudian untuk yang mengusap darah itu menggunakan yang berbeda. Jadi cuma darahnya emang dibersihkan gitu aja. Jadi nggak pakai alkohol. Tuh. Oh iya, baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke ya. Oke. Saya mau tanya. Jadi kan ini ada nilai keaktifan kan ya. Jadi saya mau tanya ke kalian. Udah pada ngerjain TM kan ya? Kan di TM ada metode pewarnaan selain menggunakan Ginsa. Sebutkan teknik pewarnaannya salah satu aja. Selain itu, selain Ginsa maksudnya. Kuat, Zahri Ardiansyah, standby. Halo? Halo Kak. Oke. Udah tahu kan ya pertanyaannya? Selain Ginsa, pakai apa? Pewarna selain Ginsa. Yang berdasarkan yang saya kerjakan kemarin itu termasuk yang kan Ginsa ini termasuk ke dalam ini ya ada beberapa masuk ke metode pewarnaan Romanowski. Nah, selain itu ada pewarnaan Wright, itu ada Wright Ginsa, Lesman, Grunwald, dan pewarnaan Jenner. Mau jelasin salah satunya nggak? Yang kamu jelaskan. Aku kayaknya nggak di TM cuman ngejelasin pewarnaan itu aja Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, makasih ya. Sama-sama Kak. Oke. Ada yang tahu pewarnaan salah satunya
disebutkan tadi ada Leishman ya kalau nggak salah. Itu ada yang tahu nggak dia pewarnanya pakai apa dan tekniknya bagaimana? Untuk Miftah, halo, standby apa enggak? Halo Miftah. Oh, kok nggak ada? Halo Miftah. Oke, nggak ada. Untuk Alfi Suraya, tahu nggak Leishman itu gimana? Sama metodenya. Kalau bisa sama metodenya. Halo? Iya. Halo Kak. Oh ya, Saya di TM sebenarnya juga sama Kak seperti Zari tadi, hanya menjelaskan tentang warnanya saja. Oh, nyebutkan apa aja kalau di TM? Sama seperti tadi Kak, ada white Leishman kemudian Oke. Jenna. Untuk yang nyebutin aja nanti pas di laporan ditambahin dikit ya. Tapi nggak apa-apa. Bagus. Oke. Yang tahu Leishman ke siapa? Bisa apa Hen? Permisi Kak. Oke, siapa? Ini suara saya mana ya? Lemah tapi nggak apa-apa wis. Oke. Untuk pewarna Leishman, kalau yang saya temukan itu Kak di tim saya itu pewarnanya menggunakan perkenalan belum ya? Belum perkenalan. Dari biologi C. Untuk Leishman ini pewarnanya menggunakan polychrome methylene blue dan eosin Kak. Oke, bagus. Udah, kalau misalnya methylene blue dia pakai apa? Dia mewarnai apa? Atau kamu cuma tahu dia pakai methylene blue sama? Kalau saya menjelaskannya cuma pewarna yang digunakan aja Kak. Oh ya udah nggak apa-apa. Makasih. Bagus. Untuk Kak Iis ada yang mau ditanyakan? Nah, ini sih menambahkan yang tadi, yang methylene blue itu. Jadi methylene blue itu akan mewarnai inti sel atau nukleus dari sel darah itu menjadi warna biru. Dan juga untuk yang eosin itu dia bisa mewarnai, dia kan sifatnya basah ya, jadi dia bisa mewarnai granula. Jadi bisa buat sel leukosit yang dia bergranula gitu. Jadi terlihat lebih jelas. Nanti kalau saya di pengamatan di mikroskop gitu. Emang biasanya kalau sel itu banyak yang pakai Gensa sama yang pewarnaan Leishman itu. Tapi di dalam kemungkinan ada pewarna lain. Nah itu fungsinya sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, yang gantian tanya. Ya, bisa. Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Saya Nisa dari kelas B, izin bertanya. Tadi kan kalau di video itu kan menggunakan jari tengah ya Kak. Mau nanya sih Kak, alasannya apa? Soalnya berdasarkan literatur yang saya baca itu lebih disarankan menggunakan jari manis dikarenakan kan kita kan jarang jarang menggunakan jari manis gitu, sehingga saraf-sarafnya ataupun bagian kulit itu tipis sehingga tidak terlalu sakit ketika pengambilan darahnya. Itu mau nanya sih Kak, kenapa pakai jari tengah atau memang random aja? Makasih Kak. Ya sama-sama. Ya penggunaan jarinya lebih baik emang jari manis ya. Cuman yang di hukum itu
sebenarnya nggak apa-apa sih pakai jari manapun gitu. Jadi yang untuk di praktikum random aja sih. Ada yang mau ditanyain lagi? Permisi Kak. Ya, siapa? Dia Aulia, mohon maaf tidak dapat menyalakan kamera. Jadi di TM kemarin saya itu menemukan bahwa ada metode pewarnaan yang dikombinasi gitu Kak. Jadi contohnya tuh kayak pewarna Gemsa yang dikombinasikan dengan pewarna Bright gitu, Kak. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah pewarna Gemsa ini hanya bisa dikombinasikan dengan pewarna Bright ya Kak? Nggak bisa dikombinasikan dengan pewarna Leishman atau pewarna yang lainnya. Terima kasih Kak. Rais mau dijawab atau? Ya izin menjawab. Untuk saat ini yang saya ketahui yaitu dari pewarna Gemsa digabung sama pewarna Bright. Kan dari Gemsa sendiri kan sifatnya pewarnanya itu tahan lama, sedangkan dari Bright itu nanti hasil pewarnaannya itu lebih jelas. Jadi kalau dikombinasiin itu akan hasil pewarnaannya itu nanti lebih jelas dan lebih tahan lama kayak gitu. Kalau untuk kombinasi Gemsa dan lain saya kurang tahu. Mungkin dari Kak Elsa ada tambahan. Sama sih sebenarnya sama Kak Iis. Jadi untuk kombinasi itu biasanya emang Gemsa cuma saya tahu saya itu Gemsa sama Bright aja. Kalau yang Leishman itu karena udah dua pewarna yang dipakai, jadi yaudah itu aja. Cuma setiap jenis pewarna itu kan kayak Leishman itu tujuannya sendiri gitu loh. Jadi nggak harus dicampur-campur semua, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi setiap pewarna kan bisa mewarnai misal inti sel atau bagian membran atau manapun. Jadi beda-beda. Jadi nggak bisa kamu nanti nyampur. Sudah ada patokannya sendiri-sendiri, modelnya sendiri-sendiri. Izin feedback ya Kak. Baca itu hasil penelitiannya itu warnanya itu ternyata tidak Kak, tidak maksimal seperti itu Kak. Nah itu tuh faktornya itu bisa dari pewarnanya sendiri atau justru dari preparatnya Kak? Terima kasih Kak. Itu pakai pewarnaan apa? Pewarnaan kombinasi Gemsa dan Bright tadi Kak. Oh, oke. Mau jawab ya. Jadi bisa dimungkinkan beberapa faktor. Yang pertama itu mungkin pewarnanya memang waktu itu kurang bagus atau saat mewarna itu kurang maksimal. Jadi hasilnya nggak kurang bagus itu. Yang kedua juga bisa dari ketika kita semir itu mungkin terlalu tipis atau terlalu tebal atau memang darahnya sudah sudah nggak segar lagi. Soalnya jadi ketika kamu melakukan semir sudah selesai gitu ya, udah jadi lapisannya, itu nggak boleh dibiarin lama-lama. Jadi langsung juga dikasih pewarna supaya takutnya nanti sel darahnya rusak lama-lama. Dan kalau semir ini memang seperti preparat segar gitu loh, jadi dia harus langsung dikasih pewarna, ditindaklanjuti setelah di-semir seperti itu. Baik Kak, terima kasih sudah terjawab pertanyaan. Ya, sama-sama. Ini ada Lydia lagi. Ya, halo Kak Elsa, Lydia dari kelas B, izin tanya Kak. Dari kemarin saya membaca referensi mengenai teknik smear ini, kebanyakan itu untuk preparatnya untuk darah ya Kak ya. Kalau untuk aplikasi lain itu untuk apa ya Kak? Kemudian apakah itu juga bisa berhubungan dengan
smear untuk vagina begitu Kak. Apakah ada hubungannya dengan hal tersebut? Terima kasih. Baik, mau jawab ya. Jadi bisa untuk yang itu benar katamu tadi ada yang buat vagina. Itu namanya pap smear, PAP smear. Jadi itu memang nanti maaf ya. Jadi nanti itu kalian bisa ngambil sampel selnya dari vagina. Itu nanti bisa di smear, dilakukan smear seperti biasanya kayak gitu. Cuman kayaknya ada beberapa metode langkahnya itu yang kayaknya ada yang beda, saya lupa. Itu tapi memang ada, jadi nggak cuma blood aja, tapi bisa buat pap smear di sel vagina untuk melihat apakah di vagina itu selnya ada yang kanker apa enggak gitu. Itu ada. Setahu saya itu sih, itu aja sih Mas ya. Oh iya, terima kasih Kak. Ahmad Hanif. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya Ahmad Hanif dari kelas B, mohon izin bertanya, dan mungkin tadi sedikit sudah terbahas pada pertanyaan dari dia. Nah, itu sebelumnya izin memastikan dulu, berarti itu apakah memang benar-benar tidak ada proses atau prosedur yang prosedur pengawetan yang memungkinkan darah ini bisa di smear itu tidak langsung setelah darah itu diekstraksi dari objek pengamatan sih, maksudnya darahnya dikeluarkan itu kira-kira apakah benar-benar tidak bisa entah itu difiksasi dulu atau mungkin disimpan dalam kondisi tertentu gitu Mbak. Mau jawab ya. Jadi maksudku tadi ketika sudah di smear itu nggak boleh dibiarin gitu. Jadi langsung ke warna. Tapi kalau misalnya kamu udah dapet sampel, kan nggak mesti blood smear itu darahnya manusia kan, bisa hewan, bisa atau apapun kan. Nah itu darahnya itu bisa kamu taruh di, kalau misalnya kamu mau ngelakuin besok gitu ya, itu taruh di tabung kontainer yang ada ETA-nya. Ada apa tadi Mbak? Sorry. EDTA. Nah, itu kalau buat smear itu pakai yang itu tabungnya. Nah, itu supaya ada bumbunya kan EDTA itu. Nah, kalau misalnya sudah ditaruh di situ darahnya, itu nanti kamu simpan di suhu yang dingin gitu. Jadi bisa dibuat pakai besok. Itu masih bisa. Itu berarti itu sebelum di smear-nya kan ya? Ya, itu sebelum di smear. Kalau misalnya sudah di smear itu nggak boleh. Setahu saya kemarin baca itu nggak boleh. Jadi harus langsung dikasih pewarna. Itu. Kalau belum di smear nggak apa-apa. Kan darahnya masih bentuk darah. Izin tanya lagi, berarti kalau misalnya dia sudah difiksasi dan di smear dan misalnya udah di staining, itu berarti dia kan tadi kan Mbaknya bilang itu tadi dia ini mirip preparat segar. Nah itu berarti dia punya masa tahan kah atau dia sifatnya permanen? Sebenarnya kalau buat tahan berapa lamanya itu saya masih kurang tahu ya berapa lama dia bisa bertahan kalau sudah diwarna. Cuman maksud saya seperti preparat segar itu kayak dia bukan preparat segar juga sih. Sebenarnya dia harus langsung ditindaklanjuti diwarnai langsung gitu loh. Terus pengamatannya bisa mungkin ya. Saya pernah ngelakuin hal hari ini sudah jadi, tapi pengamatannya besok itu masih bisa. Terus sama kalau kemungkinan sih mungkin seminggu
atau kurang tahu sih, tapi kalian bisa cari nanti ya, bisa buat pembelajaran kita semua itu berapa lama dia bisa awet gitu. Dan itu juga bisa diawetkan ya Mbak ya? Kalau diawetkannya sih kurang tahu ya, tapi kalau saya bilang dipakai buat besok gitu, kalau saya pakai buat besok itu ditaruh di wadah gitu nggak apa-apa kok, wadah biasa. Tapi yang penting nggak ditumpuk banyak gitu, takutnya nanti kegesek terus sampelnya hilang. Oh iya, baik, terima kasih Mbak. Ya. Siti Sani Rayu. Ya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Sainida dari kelas C. Izin bertanya mengenai soal yang ada di pretest Kak, yang urutan langkah dalam membuat preparat smer itu. Berdasarkan jawaban yang benar itu kan slide glass B setelah digeser ke belakang hingga rata mengenai seluruh permukaan darah, itu dilanjut dengan setelah terbentuk kapilaritas, slide glass didorong ke depan sehingga membentuk apusan darah gitu, yang bagus. Nah itu berarti maksudnya slide glass B-nya itu digesernya itu ke belakang, habis itu ke depan gitu Kak, atau bagaimana? Terima kasih. Bentar, kalian kelihatan ini kan ya? Misal ini sampel darahnya di sini. Itu emang kita harus ke depan dulu baru cepat ke belakang. Jadi gunanya untuk didorong ke depan itu buat apa sih? Buat pertama darahnya itu menyebar di ujung dari slide glass B. Nah, terus ke depan bukan ditekan sih, kok kearahin ke depan dikit banget, baru di smear ke belakang itu cepat. Atau bisa juga kalau kalian sudah pro itu nggak cepat nggak apa-apa, yang penting hasil itu benar-benar lurus tipis, itu bisa. Jadi harus ke depan dulu biar rata di ujung dari slide glass B gitu. Ada feedback? Iya Kak, udah ngerti udah. Terima kasih. Nah, lanjut Alfi Suraya. Baik Kak, terima kasih. Saya Alfi Suraya dari Biologi C, izin bertanya. Kan untuk yang sudah ini kan berdarah tipis ya Kak ya, jadi ditipiskan agar mudah untuk mengamati sel-sel darahnya. Nah, saya pernah membaca itu smear darah ini ada yang thick sama thin, ada yang tebal sama smear darah tipis gitu Kak. Nah, yang saya tahu dari yang saya baca itu kalau smear darah tebal itu untuk mengamati parasit, sedangkan kalau tipis itu untuk mengamati morfologi darah. Apakah benar seperti A dan jadi ya Kak, mungkin bisa saya minta konfirmasinya, atau mungkin kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi seperti itu Kak. Terima kasih. Faiz atau saya yang jawab? Ini berarti mau konfirmasi, berarti maksudnya itu biasanya buat parasit, yang tipis buat morfologi gitu ya? Ya kayak gitu ya Aldi. Izin menambahkan, apa suaraku kedengaran? Oh iya ada. Ya, kalau dari pengalaman dulu pas PKL itu untuk pengamatan komponen darah sama parasit darah itu, kalau dari
laporannya itu pakainya tetap yang smear yang tipis biar kelihatan jelas gitu. Sama sih sebenarnya biasanya kalau pengalamanku di PKL kemarin juga untuk mengamati parasit dia pakai yang tipis, tapi nggak tipis banget tuh. Kalau yang tebal kurang tahu ya, tapi setahu saya itu gitu nggak boleh terlalu tebal, nanti takutnya nggak kelihatan kayak gitu. Berarti ketebalannya itu disesuaikan dengan tujuan kita ya Kak? Ya, itu. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, 2 orang akhir ya ini, Aura sama Victor. Aura dulu. Iya Kak. Permisi, apa suara saya putus-putus ya Kak? Soalnya jaringannya agak ini. Nggak putus-putus. Oh ya, alhamdulillah. Iya Kak, saya Aura dari kelas C izin bertanya. Kemarin waktu saya ngebuat TM itu ada yang menggunakan fiksasi gitu Kak waktu pembuatan preparatnya. Nah, ada yang bilang kalau fiksasinya itu sebelum di smear, ada yang bilang sesudah di smear. Nah, di topik ini kan sepertinya kalau maaf kalau saya kelewat ya Kak, sebenarnya tidak ada fiksasi yang maksudnya sampai mengenai darahnya gitu. Nah, sebenarnya fiksasi ini perlu atau enggak sih Kak untuk preparat apus ini begitu? Terima kasih Kak. Kalau sepemahamanku dan pengalamanku itu untuk fiksasi dia pakai yang pas mau diwarnai. Jadi kalau pas darahnya itu kurang tahu ya. Cuman setahu saya itu pas mau sudah jadi smear, sudah tipis di slide glass itu baru kasih fiksasi pakai misal alkohol 96 atau ada namanya metode pewarnaan morfologi darah tepi itu yang pakai Leishman itu pakai metanol, itu bisa buat fiksasinya itu. Jadi sebelum dikasih warna dia difiksasi dulu di slide glassnya gitu. Kalau misalnya yang ini kan kalau yang di praktikum itu kan kayak ditetes tapi ke seluruh bagian smear. Nah, kalau yang sepengalaman saya yang pakai FDT pakai metanol itu sama pewarnaan Leishman itu dia ditaruh di rak preparat gitu, terus dicelupkan ke metanol itu cuma 3 detikan, diangkat, terus dikeringkan, baru ke pewarnaan selanjutnya gitu. Udah kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Iis. Dari Aura apa? Oh iya Kak, berarti izin feedback berarti itu fiksasinya tuh sebelum pewarnaan gitu ya Kak. Dan itu darahnya nggak, maksudnya tidak akan terhapus terus hilang gitu kan Kak dari kaca preparatnya. Nggak, makanya kita harus nunggu kering dulu. Salah satunya biar dia nggak hilang juga, dan juga dia benar-benar yang sudah kering itu benar-benar terfiksasi gitu. Oh iya Kak, baik, terima kasih Kak sudah jelas. Iya. Yang terakhir Victor. Ya, permisi Kak, apa suara aku dengar jelas? Ya sudah. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Victor dari kelas biologi A. Izin bertanya Kak terkait apa yang didiskusikan dengan Hanif tadi. Waktu saya buat TM itu disebutkan bahwa untuk sampel yang digunakan dalam smear ini diusahakan adalah sampel yang fresh gitu, dan beberapa jurnal juga saya menemukan kalau
sampel yang telah disimpan dengan EDTA itu kualitasnya tidak lebih baik dari sampel yang fresh. Nah, sedangkan fungsi EDTA sendiri kan sebenarnya hanya untuk antikoagulan gitu ya Kak. Nah, kira-kira menurut Kelsa itu kenapa sih Kak yang darah yang disimpan dengan EDTA itu ketika digunakan sebagai preparat smear itu kualitasnya menurun daripada sampel yang masih fresh? Terima kasih Kak. Benar. Halo. Jadi menurut saya memang yang lebih bagus itu yang apa namanya yang lebih segar ya daripada yang kamu udah simpen terus apa namanya tabung ada EDTA-nya. Nah, sepengamanku itu nanti takutnya kalau misalnya ditaruh di sudah ditaruh di tabung terus dia kelamaan sehari atau bahkan bisa 2 hari gitu, biasanya walaupun udah ada antikoagulan atau zat apapun itu biasanya itu ada yang hemolisis, jadi darah itu udah pecah. Itu biasanya ada. Jadi ketika mau diteteskan itu nanti kelihatan bedanya gitu loh. Jadi warnanya juga kalau hemolisis kan kelihatan, kalau ketika disentrifuge juga dia itu kelihatan yang kalau sentrifuge kan ada bagian yang bening sama yang peletnya gitu lah ya. Nah itu yang bagian bening itu kan kalau misalnya darah segar di sentrifuge kan bening banget gitu. Nah tapi kalau misalnya darah yang sudah ditaruh di tabung terus besoknya baru dipakai terus baru disentrifuge baru dilakukan perlakuan, itu biasanya pas di bagian bening, itu dia ada warna sedikit pink gitu. Nah itu adalah sel darah yang sudah hemolisis. Jadi kayak untuk dilakukan perhitungan ataupun dilihat morfologinya itu malah banyak yang sudah beda, nggak valid morfologinya, ada yang mungkin udah ada yang pecah atau bagaimana. Terus nanti waktu kamu buat perhitungan itu misalkan sebenarnya itu bisa juga buat perhitungan sel. Nah itu takutnya hasilnya itu nggak sesuai dengan yang pertama kali kamu nggak mendekati yang pertama kali kamu ambil gitu, kayak gitu sih. Aku sudah menjawab. Ya cukup menjawab Kak. Terima kasih. Ya sama-sama. Untuk Kak Iis, halo, apa ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan ke praktikan? Cek suaraku kedengeran nggak? Dengar. Dari aku cukup sih. Udah dijelaskan tadi sama Kak Elsa. Ini udah presensi semua kan ya? Atau ada yang baru masuk terus belum presensi, nanti saya kirimkan lagi. Iya, permisi. Apakah tambahin dikit? Halo Kak. Iya, ini Anggita. Boleh nambahin dikit? Oh ya, boleh. Iya, bentar. Izin share screen ya. Apakah terlihat? Si loading. Sudah terlihat? Belum, masih loading. Sudah. Sudah terlihat ya? Jadi, seperti penjelasan Kak Elsa dan Kak Iis terkait
teknik smear itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, dari slide glass-nya atau volume darahnya atau dari kitanya yang melakukan smear-nya kayak gitu ya. Di sini aku punya beberapa contoh hasil smear yang kurang bagus dan ada yang bagus kayak gitu. Jadi yang huruf A ini hasil smear yang seperti ini itu dikarenakan slide glass yang kita gunakan buat ngedorong si darah itu bagian tepinya itu nggak rata. Jadi kan ada slide glass yang mulus, ada yang sedikit pecah-pecah atau retak-retak gitu ya. Nah, yang A ini hasil kalau pakai slide glass yang buat ngedorongnya itu bagian tepinya nggak rata. Kemudian untuk gambar yang B ini itu hasil smear darah ketika si yang smear, yang melakukan smear itu ragu-ragu mau maju enggak, mundur enggak gitu. Jadi kita kalau melakukan apapun kita harus yakin dulu gitu. Intinya kayak gitu ya. Jadi kalau dia ragu ya pastinya ngedorongnya itu kadang maju terus berhenti, maju lagi, berhenti, maju lagi kayak gitu. Terus yang C sama G ini hampir sama, yaitu waktu megang slide glass yang buat ngedorong itu nekannya nggak rata. Jadi untuk yang C ini terlalu ditekan di bagian tengah. Untuk yang G ini terlalu ditekan di bagian tepi. Seperti itu. Kemudian yang D ini hampir sama seperti hasil smear kita praktikum kali ini, yaitu jumlah darahnya terlalu sedikit. Jadi memang jumlah darah itu tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak takutnya meluber keluar hingga slide glass-nya kayak gitu. Kemudian gambar yang E ini berbeda dari A sampai H ya, dilihat dari bagian tepi sini. Nah, fungsi dari yang di video itu, kalau di video itu kan dimajukan dulu beberapa mili, terus dimundurkan itu ya. Nah, itu biar darahnya itu merata dulu ke slide glass pendorongnya. Jadi rata seperti ini. Yang Recording in progress. Jadi bagian tengah ini sudah agak susah untuk dilakukan smear. Jadi mengendap di ujung yang dekat sama label itu. Nah, untuk hasil smear yang bagus itu seperti ini, hampir mirip seperti bentuk lidah kita. Kayak gitu. Ya, mungkin itu saja Kak Elsa, tambahan dari saya. Terima kasih ya Kak Anggita. Jadi itu poin pentingnya banyak banget kan tadi. Jadi kenapa kita harus ke depan dulu, dorongnya ke depan dulu, terus harus rata, harus cepat. Dan juga harus ketika sudah ditetes itu harus segera langsung di smear. Biar nanti kalau misalnya kering itu malah banyak numpuknya di bagian kering itu, daerah yang kering itu. Tuh. Itu aja apa oke. Apa asisten lain ada yang mau menambahkan? Sudah cukup paham kan ya penjelasan dari Kak Anggita tadi? Permisi Kak. Oh ya. Ya, apakah masih diizinkan bertanya Kak? Mohon maaf. Ya, apa-apa. Ya, terima kasih Kak sebelumnya. Karena tadi diberi penjelasan tambahan dari Kak Anggita, itu saya ingin bertanya dari TM yang saya buat itu sudut preparat atau sudut slide glass yang untuk menghapus itu
25 sampai 30 derajat Kak, bukan 45 derajat. Nah, itu apakah mungkin juga berpengaruh ke hasilnya Kak, hasil sebaran sampelnya begitu Kak? Mungkin seberapa besar pengaruhnya begitu? Terima kasih Kak. Oke, mau jawab lagi. Ada beberapa memang referensi itu beda-beda untuk setiap sudut kemiringan dari slide glass atau cover slip yang digunakan untuk nge-smear. Ada yang 5, ada yang 30, itu tergantung juga dari yang melakukan penelitinya. Jadi seenaknya dia itu berapa, yang penting dalam rentang itu gitu. Dan ketika smear itu bagus kayak gitu. Yang memang ada yang gunain 45, ada yang dia mengatakan bahwa harus 20 atau 30, itu tergantung dari penelitinya juga. Yang penting hasilnya nanti itu bagus. Kalau sudah menjawab? Ya, Vika sudah menjawab. Terima kasih Kak. Ya, yang terakhir dia. Ya, halo Kak, Lydia dari kelas B, izin tanya Kak. Berdasarkan tadi penjelasan Kak Anggita, itu kan ada banyak macamnya Kak. Kalau misalnya kita gagal gitu melakukan smear tadi, misalnya seperti yang gambar D itu, dia misalnya kita misalnya numpuk gitu Kak. Apakah itu boleh diulang smearnya, jadi ditarik dari atas lagi, atau kita memang harus dari awal lagi gitu Kak? Ganti preparat. Oke, jadi kalau sudah di smear itu biasanya cepat keringnya, karena itu kan cepat kering ya. Jadi nggak boleh diulang, makanya nggak boleh ditarik lagi ke depan, itu sama aja bohong. Nanti hasilnya numpuk ulang, nambal lagi. Gitu. Jadi harus setahu saya dan pengalaman saya itu kalau misalnya udah tebel atau misalnya nggak rata, itu mending pakai yang baru lagi, ngulang dari awal. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya, oke. Saya udah paham semua. Saya mau tampilkan hasil pembahasan dan juga pembahasan kalian di laporan nanti. Sudah kelihatan kan? Sudah. Jadi ini nanti kan ada 400 kali sama 1000 kali, kemudian untuk ginsanya ada yang 5 menit sama 15 menit, itu beda. Ini untuk hasil dari 5 menit dan 400, ini nanti kalian bahas. Kemudian ada yang hasil 5 menit dan perbesaran 1000 kali. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa kita pakai 1000 kali, karena supaya tahu ini kan nggak kelihatan ya, kalau sel darah merahnya kelihatan kan. Kalau yang sel darah putih atau leukosit itu kan nggak kelihatan morfologinya apa, ini bentuk apa, neutrofil atau apa, atau platelet. Jadi ini nanti ada perbesarannya ini 1000 kali. Nah, ada yang 15 menit seperti ini, perbesaran 400, ini ada yang 15 menit dan juga perbesaran 1000 kali. Begini, kelihatan kan? Oke. Untuk selanjutnya ini ada, ini ke gambar-gambar ini bisa kalian masukkan nanti PPT-nya saya berikan di GCR. Nanti masukkan ke laporan. Kemudian ini ada yang sudah di crop hasil dari yang sebelumnya. Dan nanti kalian tebak ini apa. Bisa nanti di LPS-nya nanti sama KI dijadikan di bagian bawah dari tabel perlakuan itu. Nanti bawahnya bisa kalian kasih ini satu-satu dinomori. Ini
bagian apa komponen saudara apa? Saudara saudara apa, misal ini neutrofil atau ini basofil atau dia platelet atau ini apa gitu kan. Jadi nanti nomor 1 ini gambarnya 1, gambar 2, gambar 3, terus nanti kasih nama aja kalau di LKS-nya. Tapi nanti kalau di laporan kalian kasih fungsi dan kalian bandingkan dengan literatur. Udah paham kan ya untuk yang ini dimasukkan ke LPS? Lanjut ke pembahasan nanti di laporan. Ini suara aku kedengaran jelasan ya? Jelas, Kak. Untuk pembahasannya ya seperti biasa ada analisa prosedur, itu kalian foto juga seperti yang di PPT awal dulu. Kalian kan sudah buat laporan juga yang dari kemarin, itu dari literatur ya, dibandingin sama literatur fungsi yang saya jelaskan tadi benar apa enggak. Bersama untuk anhasnya ada 2, di perbedaan waktu perwarnaan itu nanti kalian bisa kasih yang perkesan 400 yang lebih jelas kalau untuk perbedaan pewarnaan. Bedakan kalau 5 menit itu gimana hasilnya, kalau 15 menit gimana. Jadi kan udah saya kasih clue perbedaannya apa itu kan di jurnal ada. Terus untuk hasil pengamatan itu yang komponen yang tadi, yang ini, atau kalian mau crop sendiri yang apa-apa. Kalau yang dari 1000 ini kalian masukkan juga, nggak apa-apa. Komponennya apa aja yang kelihatan. Terus sama ya, misal di sini nggak ada ya, misal leukosit, misal limfosit yang ada di sini, itu bisa kalian tambahin pakai gambar literatur. Jadi nggak usah pakai gambar pengamatan. Kalau yang ada itu gambar pengamatan sama gambar literatur. Terus untuk yang 4.3 itu tambahan review jurnal yang membahas mengenai tata darah manusia atau hewan. Teknik pewarnanya bisa MDT, teknik pakai Leishman atau apapun. Yang review jurnalnya jangan cuma 1 paragraf ya. Terus sama tambahannya kan di modul ada jawaban, ada pertanyaan itu jawab ditaruh di lampiran. Itu aja sih. Ada yang ditanyain? Untuk LPS hari H sampai nanti jam 23.59. Oke. Ada yang ditanyain dari ini? Ada yang ditanyain dari pembahasan? Ngerti kan ya maksudnya review jurnal kan? Ngambil biomol kan? Kayak gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, nanti PPT-nya saya share. Sekarang post test ya.